Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang, pasti itu. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Atas dasar kalkulasi apapun, karpet istana, supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Bisa saja dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi. Artinya semua pernyataannya kontradiktif. Menurut yang aku yakini, dalam hal ini Pak Rocky itu dungu untuk hal ini. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya tuh. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu. Baru ketemu Budiman Baru sekarang berapa minggu ketemu aku untuk bicara itu. Akal sehat, men, akal sehat, akal sehat, men, akal sehat. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Dengan cara apa? Bunuh elitnya. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Tunggu dulu. Saya kira Cara supaya apa bukti? karena itu saya mau terangkan tujuan saya. Di mana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya mana langsung? Ya ini karena kekurangan pengetahuan aja dan karena kedunguan itu bercampur di situ. Ya resiko dari orang yang nggak berpikir ya begitu. Argumentasi orang yang bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu, dan sebagainya. Visi presiden membusuk lebih cepat, itu maksudnya. Di dalam maupun di luar itu borok. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus. Program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan siapa yang percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya? Biasa doang. Menghadapi orang tidak pernah bekerja, Anda pernah mungkin di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Nah, gimana caranya jelek-jelekin kamu? Pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Jadi Presiden Jokowi terlihat bahwa itu yang namanya ada karpet merah, tapi di bawahnya sampah semua. Emang pernah menginjak karpet istana? Kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Oke, yang saya Tahu nggak warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar. Tadi Framing. ya. Framing. Bang Rocky sering ngomong pasti gitu arahnya. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti karena saya nggak yakin dia 2024. Saya tuh pengen Tambahin itu. komentar itu soal analogi tadi, biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. Proses politik ini, kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu Yang merah. Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan, dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold
yang Udah, membatasi. Anda udah setuju. Saya cuma Nah, mau tetapi mau ada konfirmasi, Anda konteks, setuju ada nggak? konteks 20% itu dihilangkan. ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional. Bahwa Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu Sebagai- 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu Perlu 20%? sebentar. Dalam situasi tertentu, negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Apa fasilitas? Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Saya sampai di Soal alasan threshold. alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik Kayaknya karena itu. berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu. Dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti Ya, di dan teori. itu hal yang Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Ya, elemen Nah, Pak Trimet problem tahu itu. itu. Bagaimana membela Udah. kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya. Ya, karena untuk itu, menyelamatkan gini, hal yang lebih besar. Ya, ini Nah, kan- di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Ya, Saya kira waktu kita Jadi udah satu- habis. Pengamat politik Bonnie Hergens dengan tegas menolak presidensial threshold 0%. Menurutnya, menghapus ambang batas pencalonan presiden berpotensi memunculkan kandidat-kandidat presiden yang mengusung ideologi radikal. Hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merusak ideologi negara di masa depan, tegas dia. Bahkan, dirinya juga menduga akan adanya ketidakstabilan di tanah air. Sebab, penghapusan ambang batas presiden membuat pemilih punya banyak pilihan sehingga kebebasan menjadi optimal dalam menentukan pemimpin. Hal itu akan sangat masif dimainkan dan mengganggu sekaligus mengancam demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, Bonnie Hergens menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan presidensial threshold 0%. Bonnie menilai PT 20% merupakan upaya untuk menghemat dana pemilu. Karena kalau 20%, peluang pemilu satu putaran sangat besar. Kalaupun memang terjadi 2 putaran, tetap saja hemat, ujar Bonnie Hergens. Bonnie menjelaskan bahwa biaya pemilu untuk sekian banyak kandidat itu sangat mahal. Oleh karena itu, dirinya mengaku tidak setuju dengan pendapat ahli hukum tata negara Refli Harun yang menginginkan presidensial threshold 0%. Meskipun hal tersebut dapat membuka pintu demokrasi, namun menurutnya hal tersebut berpotensi membuat orang-orang yang memiliki tendensi mengubah dasar negara untuk menyalonkan diri. Sekali lagi, konsentrasinya tidak hanya kepada demokrasi saja, akan tetapi bagaimana demokrasi ini menyelamatkan negara, tegasnya. Saya hanya yakin beberapa hal. Satu, bahwa PDI Perjuangan ini partai yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi besar, komitmen yang tegas di dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Saya kira tanpa PDI Perjuangan dalam puluhan tahun terakhir sejarah kita berbangsa dan negara, mungkin kita sudah jadi negara khilafah, Bang. Mungkin kita sudah bergeser jadi negaranya Al-Maududi, teodemokrasi. Saya percaya bahwa saat ini yang menjadi kerisauan dari semua kita yang betul-betul berpikir tentang masa depan Indonesia, itulah bagaimana kelanjutan pembangunan setelah Pak Jokowi kan, Bang. Karena fondasinya udah dibangun dengan begitu bagus dan begitu kuat. Ada IKN, di mana nanti pemindahan ibu kota itu pasti akan membawa dampak yang sangat luas dan signifikan di berbagai gatra kehidupan kita. Nah, terus kemudian juga sukses Papua ya, pembangunan daerah-daerah pinggiran, terus kemudian juga fondasi ekonomi kita juga mulai menguat dan ini bisa diprediksi ke depan Indonesia bisa jadi negara besar. Fondasi kita bernegara, soal ideologi negara Pancasila. Kita punya ancaman yang serius terhadap
Pancasila sebagai dasar negara. Munculnya ideologi-ideologi transnasional, kebangkitan radikalisme dan terorisme. Ini concern yang serius soal masa depan Indonesia. Nah, maka siapa yang cocok menjadi presiden di 2024? Saya percaya partai-partai nasionalis ini pasti memilih yang terbaik untuk agenda-agenda ini. Melanjutkan pembangunan, menjaga Pancasila, NKRI dan sebagainya.